Jangan lakukan hal yang salah. Buka lembaran baru. Zinyi, kau dibebaskan hari ini dengan pertunjukan Selororo. Kebetulan ini bertepatan. Orang tuamu dan kakak laki-lakimu semuanya ada di dalam menemani Roro. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana juga. Selo itu. Berapa lama lagi kau akan terus bersandiwara? Jika bukan karena kau yang mendorong Roro menuruni tangga sendiri, lalu mencoba menabraknya dengan mobilmu, mengapa kami harus mengirimmu ke penjara sendiri untuk menampa watakmu? Zinyi, Roro sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Bibi dan pamanmu mengadopsinya. Roro sebenarnya sangat polos. Dan dia cukup lemat. Jangan pernah menyakitinya lagi. Ayo pergi. Ibu, aku dengar bahwa pemain selo kelas dunia, Guru Ki juga akan datang. Selama bertahun-tahun, dia mencari penerus sejati. Aku sangat ingin dipilih olehnya dan menjadi muridnya. Kau sangat berbakat. Ibu yakin kau bisa melakukannya. Tapi aku juga takut. Jika aku benar-benar terpilih, maka aku harus pergi tur dunia bersamanya. Akan sulit bagi kalian semua untuk menemuiku lagi. Saat kau pergi Thor, kakakmu akan ikut denganmu? Gadis bodoh. Roro, jika kau memang terpilih, maka kau harus pergi. Guru Ki, reputasi di industri ini sangat tinggi. Jika kau benar-benar bisa menjadi anak didiknya, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain selo kelas dunia. Mengenai kami bisa datang mengunjungimu setiap minggu. Terima kasih Kak Zikian. Kak Zikian, kau sangat baik padaku. Roro, tadi aku bilang aku akan ikut denganmu. Kenapa kau tidak memuji kakakmu juga? Kak, kapan kau menjadi begitu menyebalkan? Dia selalu menyebalkan seperti ini. Kakak, kau sudah kembali. Kakak, Sekarang setelah kau kembali, ubahlah temperamenmu. Dan berhentilah menargetkan Roro. Zinyi, apa yang terjadi dengan lenganmu biar kulihat? tidak perlu. Kakiku tiba-tiba terasa sangat sakit. Roro, ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakiku tiba-tiba terasa sangat sakit. Apakah kau baru saja memutarnya? Apakah parah? Kau baik-baik saja. Haruskah kita ke rumah sakit? Sejujurnya, Sinye, Guru Ki, kau masih mengingatku. Karena begitulah keadaannya. Maka kau harus ingat bahwa 3 tahun lalu aku ingin menjadikanmu anak didikku. Tetapi saat itu karena kau tidak mau meninggalkan keluargamu, kau menolakku. Guru Ki, bukankah Anda di sini hari ini untuk menemui Yen Roro? Siapa Yen Roro itu? Bakatmu dalam bermain selo tidak boleh terkubur. Aku akan memastikanmu berdiri di panggung internasional dan menjadi bintang yang paling bersinar. Tapi aku baru saja. Jika kau tidak puas dengan dirimu yang sekarang, mengganti nama dan identitas. Lele. Lele. Lele, apa yang terjadi padamu? Kakak. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Saat aku pergi dari rumah, kau menyakiti Leleku. Gusinyi, aku pikir kau sudah berubah menjadi lebih baik.
Tapi aku tidak menyangka saat keluargamu pergi, kau justru melampiaskan kemarahanmu pada seekor anjing. Apa yang dilakukan anjing ini padamu? Mengapa kau tidak bisa seperti Roro? Dan belajar untuk berbaik hati. Obat. Itu sudah cukup. Gu Zinyi, berhentilah berakting. Zinyi, kenapa kau selalu memusuhi Roro saat aku menjemputmu hari ini? Bukankah aku sudah memberimu instruksi? Kau sudah lupa bukan? Roro, jangan sedih. Ayo cepat bawa Lilei ke rumah sakit. Benar sekali Roro, kakak akan membantumu membawanya. Ayo kita pergi sekarang. Mereka benar-benar lupa kalau aku alergi bulu anjing. Kakak bodoh itu bahkan mengira aku sedang berakting. Mungkinkah di keluarga ini anjing lebih penting daripada aku? Roro sangat cerdas. Keesokan harinya, Kakak. Ayo kakak, silakan duduk. Untuk menyambut kepulanganmu, aku sarankan kita mengadakan perjamuan untukmu kakak. Roro, kau sangat baik. Dia memperlakukanmu seperti itu. Dan kau masih berpikir untuk mengadakan perjamuan untuknya. Kakak, tolong jangan marah pada kakak. Aku percaya kakak tidak bermaksud begitu. Lagi pula, masalah ini, aku sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Tolong ayah dan ibu demi aku. Maafkan kakak kali ini. Baiklah. Maka demi dirimu, aku akan memaafkannya kali ini. Karena ibu sudah mengatakannya, maka aku tidak punya pilihan selain memaafkannya juga. Aku akan menyuruh seseorang membeli 30.000 mawar dan menghias tempat acara. Aku ingat bahwa Sinye paling suka kue rasa matcha. Ibu akan segera menyiapkannya. Kal, ada gaun merah baru di pelelangan baru-baru ini. Zinyi paling suka warna merah kan? Aku sudah meminta seseorang untuk menawarnya. Zinyi, coba lihat. Zinyi, ada apa? Apakah kau keberatan dengan perjamuan itu? Keberatan. Aku paling suka bunga tulip. Bukan mawar. Ibu, apakah ibu sudah lupa? Aku sudah alergi matcha sejak kecil. Dan satu lagi warna favoritku biru. Bukan merah. Hal-hal yang kau sebutkan tadi, bunga mawar, matcha, warna merah. Itu semua adalah favorit Yen Roro, bukan? Apalagi yang bisa kukatakan soal itu? Zinyi, jangan marah. Semua orang pasti hanya salah paham. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Gu Zinyi, apa maksudmu dengan itu? Bukannya kami salah paham dengan sengaja. Kenapa kau begitu sulit? Zinyi, ini salah kami. Jika kau tidak menyukai ini, kami akan menggantinya saja dengan barang yang benar-benar kau sukai, oke? Lupakan saja. Tidak perlu. Ayo Sinyi. Berhentilah bersikap seperti anak manja. Ayo pergi. Ikutlah dengan kami ke perjamuan. Ayo pergi. Kakak, sudah lama sekali. Aku ingin naik mobil terpisah denganmu ke aula perjamuan, supaya kita bisa mengobrol. Apakah itu boleh kakak? Tentu. Kalian berdua bersaudara. Kalian seharusnya melakukan ini sejak dulu. Kami akan naik mobil yang lain. Kalian berdua bersaudara, mengobrollah dengan baik.
Nona Yen, sesuai instruksi Anda, saya sudah memberitahu ketiga anggota keluarga Gu dan Tuan Wen Ziqian. Mereka akan segera tiba. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Pukul dia dengan keras. Ingat, pukul di bagian yang tidak akan terlihat. Dimengerti. Anda bisa mengandalkan saya, Nona Yen. Yen Roro, apa yang sedang kau lakukan? Gu Xingyi, apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya dengan kembali, kau bisa mengubah segalanya? Ayah, ibu, dan Kak Ziqian. Mereka hanya peduli padaku. Jika kau tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu sebentar lagi. Xingyi, Apakah kalian berdua baik-baik saja? Ibu, ayah, selamatkan aku. Ada bom waktu hampir habis. Ini? ayah, ini kuncinya. Apakah hanya ada satu? Tidak apa-apa. Jika kita hanya bisa menyelamatkan satu orang, selamatkan adikku. Aku tidak keberatan mati. Xingyi, Roro itu lemah dan mudah ketakutan. Kita harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Tunggulah di sana. Kami akan segera kembali untukmu. Cepat. Mengetahui ini akan menjadi hasilnya. Mengapa aku masih memiliki harapan pada mereka? Xingyi, Kak Ziqian, waktu hampir habis. Cepat pergilah. Xingyi, Xingyi, kau sudah bangun. Haruskah kita lanjutkan? Gu Xingyi, bagaimana kau masih hidup? Kalau begitu mari kita lanjutkan. Mengapa kau mengurungku di sini? Mengapa? Mengapa kau menahanku di sini? Xingyi, para penculik telah mengakui segalanya sejak mereka tertangkap. Penculikan ini dan ledakan itu semua diatur olehmu. Apa kau tahu betapa Roro sangat ketakutan hingga demam tingginya tidak kunjung turun? Jika kau tidak bertobat, tidak akan sesederhana hanya mengurungmu di sini. Mengurungmu. Ziqian, tolong lepaskan aku. Saya menderita klaustrofobia. Ziqian, aku mohon. Tolong lepaskan aku. Kenapa kau tidak pernah menderita klaustrofobia sebelumnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Berhentilah mencari alasan. Kau benar-benar telak. Sangat mengecewakanku. Ziqian, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Ziqian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. And narrated by M Media. Ibu, ayah, bagaimana kalau kalian lepaskan saja adikku? Kurasa dia sudah tahu kalau dia salah. Roro, kau masih terlalu baik. Ini hanya kurungan. Itu adalah hukuman yang pantas dia terima. Roro, jadilah anak baik. Kembalilah dan beristirahatlah. Besok aku akan membelikanmu satu set kosmetik paling mahal. Untuk menebus keterkejutan yang kau alami kali ini. Bagaimana menurutmu? Ibu dan ayah juga akan mengimbangimu dengan tas baru dari Chanel. Ayo pergi.
Jadilah anak baik dan kembalilah untuk beristirahat. Kalau begitu, Kak Zikian, bisakah kau ikut kembali bersamaku? Baiklah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Keluar! Mau kemana kamu? Guru Ki. Halo, Sinye. Tiket pesawatmu sudah kubelikan untukmu. Apa kamu sudah cek apakah kamu menerima pesannya? Aku sudah menerimanya. Itu untuk 7 hari dari sekarang kan? Aku akan datang tepat waktu. Terima kasih sudah membelikanku tiketnya. Tiket. Tiket apa? Zinyi. Tiket apa yang baru saja kau bicarakan? Apakah kau akan pergi? Bukan apa-apa. Kau salah dengar. Kau tidak sedang mencoba menangkapku lagi dan mengurungku kan? Jika kita ingin bicara-bicaralah saja. Bisakah kau berhenti bersikap tajam? Ini adalah kesalahanmu sendiri sejak awal. Jika Roro tidak memohon padaku, dan ayahmu begitu lama, kau masih akan dikurung saat ini. Fokus saja untuk sembuh. Aku tidak akan datang menjemputmu. Roro sedang demam tinggi, dan aku harus pergi merawatnya. Biar ku beritahu, ruang VIP itu seperti adegan di dalam novel saja. Bagaimana menurutmu? Itu hanya demam. Biasakan. Pacarnya yang tampan mengirimnya ke sini itu satu hal, tapi orang tuanya benar-benar menyewa seluruh lantai. Yang lebih keterlaluan lagi kakak laki-laki tertuanya mendatangkan spesialis ternama dalam semalam. Kamu pasti bertanya-tanya tentang keluarga ini. Pacarnya terus berada di sisinya merawatnya tanpa henti. Benar-benar perhatian yang luar biasa. Nona, kamu terluka parah. Kenapa tidak ada yang di sini untuk merawatmu? Keluargamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Hal yang baru saja kau sebutkan, di kamar rumah sakit VIP itu. Orang-orang itu adalah keluargaku dan mantan kekasihku. Ini, aku. Mungkin aku harus menuangkan segelas air lagi untukmu. Beberapa hari kemudian, Nyonya Gu, gelang warisan Anda. Saya tidak tahu siapa yang merusaknya. Apa Anda sudah memeriksa rekaman pengawas? Sudah Nyonya. Satu-satunya yang memasuki kamar Anda sehari sebelum kemarin hanya adalah Nona Sinyi dan Nona Roro. Berhenti di situ. Zinyi. Gelang milik Bibe. Apakah kamu yang memecahkannya? Itu bukan aku. Gu Zinyi. Berapa lama lagi? Kau akan terus berbohong. Jika bukan kau lalu siapa lagi? Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes sidik jari. Jadi kau tidak mau mengaku ya? Seseorang, seret dia keluar dan buat dia berlutut. Dia tidak diizinkan kembali. Sampai dia mengakui kesalahannya. Ayah itu benar-benar bukan aku. Ayo Roro, coba ini. Terima kasih Kak Zikian. Cobalah sedikit Kak Zikian. Terima kasih Roro. The film was translated and narrated by M Media. Dulu, apapun yang terjadi, mereka akan selalu dengan teguh berdiri di sisiku. Zinya, jika kau tidak menyukainya, kau tidak perlu memakannya. Apapun yang dilakukan Zinyi adalah benar. Kami percaya pada Zinyi. Meskipun Sinyi tidak menyukainya, maka ibu juga tidak akan memakannya. Aku juga tidak. Zinyi jadi sangat kurus. Ini, makanlah udang. Apakah enak? Itu bagus. Tapi sekarang, mereka hanya fokus pada Yen Roro.
Seolah-olah Yin Ruru adalah anak kandung keluarga Gu yang sebenarnya. Zinyi, kau sudah bangun. Kau pasti lapar. Ini, makanlah bubur. Mengapa kau tiba-tiba bersikap begitu baik padaku hari ini? Video pengawasan lainnya juga sudah ditarik. Gelang milik Bibe. Sebenarnya Ruru yang memecahkannya secara tidak sengaja. Tapi jangan salahkan dia. Dia benar-benar tidak sengaja. Ayo makan sedikit. Zinyi, kita akan segera menikah. Bisakah kau berhenti selalu terlihat tidak bahagia? Menikah? Kapan kita pernah sepakat untuk menikah? Apa kau lupa? Ada kesepakatan antara kedua keluarga kita untuk menikah sebelum aku berusia 26 tahun. Tahun ini kau berusia 25 tahun bukan? Sudah waktunya untuk menikah. Lalu, apakah kau masih bersedia menikah denganku? Tentu saja. Lagi pula ada kesepakatan antara kedua keluarga kita. Sebenarnya, mimpiku sejak kecil adalah menikah denganmu. Tapi, aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Kak Zikian, Biar aku pergi melihatnya. Roro, jangan mendekat. Roro, tetap tenang. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Roro, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu masih seperti ini? Katakan saja pada ibu dan ayah ya. Apapun itu, kita bisa menyelesaikannya bersama. Ya tepat sekali. Ayah, ibu, kakak, jika kita ditakdirkan untuk bersama di kehidupan berikutnya, mari kita menjadi keluarga lagi. Roro, Roro, Roro. Kang Zikian, aku selalu menyukaimu. Ibu lihat. Cepat bawa Ruru ke rumah sakit dulu. Pergi. sayang sekali dia tidak menghadiri Oscar dengan kemampuan akting seperti itu. Sinye, apa lukamu sudah terasa lebih baik? Kau tidak tidur nyenyak 2 hari ini bukan? Aku ingat saat kau masih kecil. Kau bahkan tidak bisa tertidur tanpa memegang boneka beruang kecilmu. Beruang itu sudah lama hilang. Sejak beruang itu hilang, ayah membelikanmu yang persis seperti itu. Cobalah untuk tidur lebih nyenyak. Zinyi, kau bilang bahwa kau paling menyukai tulip. Jadi aku membelikanmu bukat. Dengan begitu jika kau melihatnya setiap hari, kau akan merasa lebih baik. Sinye, apakah kesehatanmu membaik? Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Silakan. Kami semua sangat sedih. Kasihan Roro. Dia selalu mencintai Zikian. Namun dia tidak pernah berpikir untuk merebutnya darimu. Dia memendam semuanya sendiri, sampai dia mengetahui tentang pernikahanmu yang akan datang. Dia tidak sanggup menanggungnya dan mencoba mengakhiri hidupnya. Keinginan terbesarnya hanya ingin menikah dengan Zikian sekali saja. Bahkan jika itu hanya pernikahan sandiwara tidak masalah. Bisakah kamu mengabulkan satu keinginannya ini? Zinyi, jangan khawatir. Ruro dan aku hanya menjalani pernikahan sandiwara untuk memenuhi keinginannya itu saja. Di dalam hatiku aku hanya mencintaimu. Itu tidak akan pernah berubah. Benar Zinyi. Kau dan dia sudah menjadi teman masa kecil. Kau tahu orang seperti apa dia. Tidakkah kau mempercayainya? Lagi pula Ruro hanya punya satu keinginan ini. Biarkan saja dia memilikinya. Tepat sekali. Kesehatan Ruro buruk. Jika keinginannya tidak terpenuhi, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrem lagi. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Lakukan sesukamu. Wen Zikian, meskipun kau benar-benar akan menikahi Yen Ruru, itu tidak masalah. Roro akan menikah. Aku tidak menyangka akan secepat ini.
Tempat acara harus didekorasi dengan megah. Jangan khawatir soal biaya. Ya, aku juga akan mengundang banyak orang untuk menghadiri pernikahan Roro. Aku juga telah menyelesaikan semua pekerjaanku untuk waktu dekat. Meskipun itu hanya pernikahan sandiwara, itu dipersiapkan dengan sangat megah. Jika kau bilang itu sandiwara, siapa yang akan percaya kalau itu palsu? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kami sudah menyiapkan banyak hadiah ulang tahun untukmu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Roro, ibu dan ayah membelikan ini khusus untukmu. Sebuah gaun pengantin. Kau pasti akan menyukainya. Roro. Ini adalah tiket konser penyanyi favoritmu. Kakakmu berhasil mendapatkannya untukmu. Roro. Ini cincin pertunangan kita. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kakak. Dan terima kasih Kak Zikian. Aku sangat menyukainya. Ayo Roro. Buat permintaan sekarang. Karena aku akan segera menikah. Meskipun itu hanya sandiwara. Tetapi aku masih berharap Kak Zikian mau menciumku. Kak, bisakah kau membiarkan Kak Zikian menciumku? Kurasa kau tidak akan keberatan. Terserah kalian saja. Hari ini adalah ulang tahun Roro. Jadi kita tentu harus memenuhi keinginan ulang tahun Roro. Zikian, kau cukup memberinya ciuman. Tepat sekali. Keinginan gadis yang berulang tahun harus diutamakan. Baiklah. Hitung mundur 3 hari menuju keberangkatan. Zinyi. Kotak apa itu? Yang baru saja kau buang. Sampah. Zinyi. Roro pernah terluka sebelumnya. Emosinya tidak stabil. Dan dia selalu merasa tidak aman. Ciuman itu hanya untuk menenangkannya. Jangan salah paham. Ada hal lain. Benar. Kau juga harus datang menghadiri pernikahanku dengan Roro. Tenang saja. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang tidak pantas dengannya. Pernikahan itu hanya formalitas. Seperti yang kau tahu. Tanggal 10. Itu adalah hari di mana aku meninggalkan. Kak. Kalian. Apakah ada masalah? Gusinyi. Kau benar-benar tidak berguna. Aku hanya perlu mengucapkan beberapa kata. Dan orang tuamu, kakakmu, bahkan tunanganmu. Semuanya berpihak padaku. Dan setuju untuk menikah denganku. Tapi jangan khawatir. Bagaimanapun juga ini, hanyalah hidangan pembuka. Pada akhirnya, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Kau tidak akan pernah bisa menandingiku. The film was translated Semua and yang baru saja narrated kau by katakan M-Media. hanyalah sampah. Jika kau begitu menyukai sampah, maka silakan pungut semuanya. Gusinyi kau. Aku akan mengundang banyak orang untuk menghadiri pernikahan Roro. Kak, aku tahu kau tidak setuju. Aku menikah dengan kakak Zikian. Tapi ini hanya pernikahan sandiwara. Bukankah kau sudah menyetujunya? Mengapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Roro, Roro, berhentilah menangis.
Pernikahan sudah di depan mata. Kamu tidak akan terlihat cantik jika terus menangis. Zingy, tentang pernikahan kamu sudah setuju. Itu tidak akan berubah sekarang. Roro, jangan sedih. Nanti, aku akan membelikanmu yang lain. Cincin pernikahan yang jauh lebih mahal. Bagaimana menurutmu? Mengenai tiket konser itu, aku akan meminta seseorang mengurusnya untukmu. Gaun itu, ibu dan ayah akan membelikanmu yang baru, yang jauh lebih indah. Ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Membosankan sekali. Sehari sebelum keberangkatan. Mulai sekarang, aku tidak punya keluarga. Hanya mentorku. Manipulasiin Ruru. Menyebabkanku menderita tanpa henti di penjara. Topeng kemunafikan ini. Seharusnya sudah lama ku lepas. Tolong pastikan untuk menyampaikan ini kepada mereka besok tepat waktu. Bantu aku menyerahkannya ke tangan mereka. Dimengerti. Hari keberangkatan. Apakah Sinyi akan datang ke pernikahan? Masih ada waktu baginya untuk datang. Zingy tidak perlu datang. Hindari datang untuk merusak. Kau tidak diizinkan datang hari ini. Tetaplah di rumah dan beristirahat. Kami akan kembali setelah pernikahan selesai. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan pergi ke sana. Aku sudah meminta seseorang untuk mengirimkan hadiah yang kusiapkan untukmu. Pastikan untuk memeriksanya. Saat kau kembali, aku akan memiliki kejutan yang lebih besar. Menunggumu. Oke, jadi kau menolak untuk mengakuinya. Penjaga, seret dia keluar dan buat dia berlutut. Dia tetap di sana sampai dia mengakui kesalahannya. Ayah itu benar-benar bukan aku. Aku memang telah kalah. Namun, In Roro juga tidak akan menang. Karena orang yang hidup tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang yang sudah mati. Guru K, selamat datang sebagai anak didikku. Mila. Mulai hari ini, seseorang bernama Gu Zingy akan berhenti ada. Aku hanya akan menjadi Mila. Bisakah mempelai pria dan wanita bertukar cincin? Boleh saya tanya siapa Yin Ruro itu? Wen Ziqian, anggota keluarga gue. Ada kiriman untuk Anda. Silakan tanda tangani ini. Baiklah, di sini. Yang merah ini adalah untuk ketiga anggota keluarga gue. Yang berwarna ungu ini untuk Wen Ziqian. Yang merah muda ini untuk Yin Ruro. Namun yang merah muda ini diminta untuk diputar di lokasi. Bolehkah saya bertanya, apakah sekarang waktu yang tepat? Ini pasti kado pernikahan yang disiapkan Sinyi untuk kita. Kita bisa menontonnya setelah pernikahan selesai. Itu ide yang bagus. Waktu baik untuk pernikahan lebih penting. Tepat sekali. Mungkin itu hanya beberapa hadiah pernikahan. Mari kita selesaikan saja upacara pernikahannya terlebih dahulu. Mohon maaf, kami dibayar untuk melakukan pekerjaan ini, dan kami tidak bisa melanggar instruksi dari pemberi kerja kami. Pemberi kerja mengatakan, jika Anda tidak bisa membukanya sendiri, maka giliranku untuk membukanya untuk Anda. Ini? Pukul dia kalian semua. Lihat layar besar itu. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar menyedihkan.
Gadis itu terlihat sangat akrab. Dia terlihat seperti putri keluarga Gu. Gu Xingyi. Berikan padaku. Berikan fotonya padaku. Kau menginginkannya. Kalau begitu memohonlah padaku. Tolong. Berikan fotonya padaku. Apa kau tidak tahu cara memohon? Kau harus bersujud dan memohon padaku. Jika kau membuatku senang, mungkin aku akan memberikannya padamu. Bersujudlah. Bersujud. Cepat. Apakah ini benar-benar nona muda dari keluarga Gu? Melihatmu sekarang. Kau persis seperti anjing yang mengemis sisa makanan. Kau. Beraninya kau berdiri. Pukul dia. Nona Roro. Gu Xingyi. Bagaimana rasanya di dalam sel penjara? Melihatmu. Babak belur dan terluka. Membuat hatiku tenang. In Roro. Gu Xingyi. Kenapa kau tidak lenyap saja dari dunia ini selamanya? Serahkan orang tua dan kakakku sepenuhnya padaku. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Tumbuh dewasa. Aku sangat menderita. Dan kau? Kau terlahir dalam kemewahan sebagai seorang nona muda. Kau memiliki segalanya sejak kau lahir, tidak kekurangan apapun. Kenapa? Kenapa kau tidak mau menyingkir saja untukku? Kenapa kau tidak mati saja? Jika kau mati, aku bisa menggantikan posisimu dan menjadi nona muda keluarga Gu. Gu Xingyi. Apa kau tahu apa yang kupikirkan saat pertama kali melihatmu di upacara pembukaan? Apa kau tahu apa yang ada di hatiku? Aku berpikir, kenapa kau begitu bahagia? Dan aku bukan siapa-siapa. Yin Ruro. Kamu tidak perlu berebut. Tetapi semuanya ada. Hentikan. Hentikan. Matikan videonya. Ayah, ibu, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Kak Zikian. Kau harus percaya padaku. Gu Xingyi. Sejak saat itu, aku terus mengikutimu, hanya agar keluarga Gu mengadopsiku. Tapi aku tidak menyangka. Keluarga Gu sebodoh itu. Yang harus kulakukan hanyalah bersikap patuh di rumah keluarga Gu. Dan mereka mempercayai semua perkataanku. Katakan padaku, bukankah mereka sangat bodoh? Aku tidak akan membiarkanmu menghina keluarga Gu, orang tuaku dan kakakku. Mereka begitu baik padamu. Tapi kau, apa kau hanya anjing setia keluarga Gu? Mereka mengirimmu ke sini, dan kau masih membela mereka. Apa kau bodoh? Gu Xingyi, apa kau tahu kapan saat aku paling bahagia? Momen paling bahagia dalam hidupku adalah saat kau meninggalkan keluarga Gu, karena mereka mempercayaiku. Mereka membutuhkanku. Dan mereka tidak bisa hidup tanpaku. Hanya dengan beberapa kata dariku, mereka mempercayai segalanya. Bahwa itu semua adalah perbuatanmu. Sepertinya di hati mereka, kau sama sekali tidak penting. Jika tidak, bagaimana mungkin aku membuat mereka mengirimmu ke sini? Hanya dengan meneteskan air mata. Kau bohong, ayah, ibu, kakak, dan Kak Zikian. Mereka semua pasti mencintaiku. The film was translated Berhenti berteriak. and narrated Tutup by mulutmu. M Media. Mencintaimu. Mencintamu, apakah itu cukup? Kalian semua, bantu saya merawat dengan baik untuk Gu Xingyi. Dia adalah putri kandung mereka sendiri. Apakah keluarga Gu semuanya telah dicuci otaknya oleh Yin Roro? Aku belum pernah melihat anggota keluarga yang begitu kejam. Mereka benar-benar mengirim putri mereka sendiri ke penjara. Jika aku adalah putri mereka, aku tidak akan pernah mengakui mereka lagi seumur hidupku. Xingyi, Xingyiku. Bantu saya merawat dengan baik untuk Gu Xingyi. Pukul dia. Yin Ruro.
Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Ibu, bukan seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukan putri kandungku seperti ini? Ayah, ibu, kakak, Kak Zikian, bukan seperti itu. Kalian harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Semua ini dipalsukan oleh Gu Xingyi. Dia melakukan ini untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Ibu sangat baik padaku. Aku berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku berencana melawan Gu Xingyi? Benar kan? Video-video ini pasti dipalsukan oleh Gu Xingyi. Dia memalsukan video-video ini karena pernikahanku dengan Kak Zikian. Melihatku menikah dengan Kak Zikian, dia menjadi cemburu. Jadi dia sengaja menjebakku. Kalian semua tahu orang seperti apa aku ini. Kami bukan orang bodoh. Kami bisa membedakan mana yang asli dan apa yang palsu. Bagaimana bisa kau begitu kejam kepada adikku? Kak Zikian. Kak Zikian. Tolong. Kau percaya padaku, kan? Tolong selamatkan aku. Mempercayaimu. Kalau begitu, apakah luka di tubuh Xingyi palsu? Aku tidak tahu. Xingyi telah menderita begitu banyak. Kami telah ditipu olehmu begitu lama. Kamu harus membayarnya 1000 kali lipat. Kembalikan semuanya padaku. Kak Zikian, bagaimana bisa kau mempercayai perkataan orang luar? Kita akan segera menikah. Aku tunanganmu. Kak Zikian. Tunangan. Yin Rurou. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pernikahan berakhir di sini. Aku sendiri yang akan singkirkan seseorang. Perempuan hina ini masuk penjara. Rasa sakit yang diderita Xingyi, dia harus membayarnya 1000 kali lipat. Bawa dia pergi. Tidak. Kak Zikian, aku bisa menjelaskan. Aku bisa menjelaskannya. Tidak. Jangan. Jangan. Mulai hari ini, kita benar-benar tidak ada hubungannya lagi. Ini benar-benar tulisan tangan Xingyi. Kami tumbuh sebagai teman masa kecil. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali tulisannya? Masa muda. Aku diam-diam melatih tulisan tangannya. Dan menelusuri namanya berkali-kali. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, Xingyi akan memutuskan pertunangan kami. Mengapa dia membatalkan pertunangan? Dia jelas mencintaiku. Pelan-pelan. Kamu pelan-pelan. Xingyi. Aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Kalau begitu mari kita selalu bersama. Dan tidak pernah berpisah lagi. Baiklah. Jika wajah asli Yin Rurou telah terungkap lebih cepat, aku tidak akan pernah membiarkannya menderita ketidakadilan sebanyak ini, dan aku tentu tidak akan mengadakan pernikahan sandiwara dengan Yin Rurou ini. Xingyi, aku tidak ingin membatalkan pertunangan ini. Aku melakukan kesalahan. Aku bisa menebusnya, tapi aku tidak akan membiarkan pertunangan ini berakhir. Selama aku tidak setuju, pertunangan tetap berlaku. Itu tetap berlaku. Pertunangan tetap ada. Bagaimana mungkin? Xingyi sangat mencintai Zikian. Bagaimana mungkin dia memutuskan pertunangan? Lalu apa isinya? Dalam kotak ini. Buka dan lihatlah. Dia sudah The film memutuskan was pertunangan dengan translated Zikian. and Apa yang narrated mungkin by dia M kirimkan Media. kepada kita? Saya Gu Xingyi secara sukarela memutuskan semua hubungan keluarga dengan orang tua saya. Dan mulai saat ini tidak ada pihak yang memiliki hak atau kewajiban hukum terhadap satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Xingyi tidak menginginkan kita lagi. Adik kecil yang dulu selalu mengikuti di belakangku, tidak menginginkan ibu dan ayahnya lagi, dan dia tidak menginginkan rumah ini lagi. Istri, ibu, mungkin Xingyi
hanya cemburu dan marah, serta meluapkan emosinya. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Kita memiliki ikatan darah lebih kental daripada air. Dia pasti tidak akan bisa menjauh dari kita. Benar, Zinyi adalah orang yang paling lembut hatinya. Jika dia merasa dirugikan, meluapkan sedikit kemarahan, itu hal yang wajar. Tapi memutuskan pertunangan dan hubungan keluarga adalah hal-hal yang sama sekali tidak boleh dia lakukan begitu saja. Selama kita membujuknya dengan benar dan menyadarkannya, dia akan memaafkan kita. Zikian benar, kita sudah mengirim Yin Roro untuk dihukum. Mulai sekarang, keluarga kita akan... Selamat sayangku. Ibu, pertunjukan hari ini berjalan dengan sangat baik. Aku melihat semuanya. Terima kasih atas bimbingan Anda selama 3 tahun terakhir. Ini semua berkat bakat dan kerja kerasmu sendiri. Aku sangat senang memiliki anak The film didik was yang luar biasa. translated and Ngomong-ngomong, narrated by M apakah kau Media. melihat mereka hari ini? Aku tahu hari ini akan tiba. Selama aku menjadi terkenal, mereka akhirnya akan tahu tentang aku. Tapi untuk saat ini, aku hanya Mila, anak angkat ibu. Siapa yang bilang begitu? Kau tetaplah calon menantu ibuku. Guzinyi yang terus mereka rindukan itu telah meninggal 3 tahun lalu dalam kebakaran itu. Bagus. Awalnya aku khawatir bahwa kau tidak akan bisa melepaskan keluargamu dan bahwa suatu hari nanti kau akan meninggalkan wanita tua ini. Jangan khawatir, Ibu. Setelah tinggal di Amerika Serikat selama 3 tahun, saya mulai mengerti. Hanya dengan menjadi gunung itu sendiri, kamu bisa menemukan samudera di dalam hatimu. Saya telah mencapai semua yang pernah saya dambakan. Kasih sayang keluarga dari ibu, dan cinta yang saya bagi dengan Hei. Apa yang orang tua saya, kakak laki-laki saya, dan kakak Zikian berikan kepada saya dulu, tidak lagi pantas untuk disebutkan. Orang yang saya hari ini, bukan lagi Guzinyi yang dulu mendambakan cinta mereka. Namun, sudah saatnya mencari kesempatan untuk menjelaskan segalanya dengan jelas kepada mereka. Dokumen untuk memutuskan hubungan dan membatalkan pertunangan kita sudah dikirimkan. Kita sudah lama tidak memiliki hubungan apapun. Ibu, bisakah Ibu menemani saya menemui orang tua saya besok? Tentu saja. Kau adalah putriku sekarang. Tentu saja aku akan menemanimu. Jika kau butuh, aku bahkan bisa meminta rekan anak didikmu untuk ikut serta bergabung dengan kita. Aku ingin mereka semua tahu bahwa kau adalah seseorang yang disayangi tanpa syarat. Apapun keputusan yang kau buat, kami akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Baik. Sudah 3 tahun. Rambutku sudah banyak yang memutih. Apakah aku terlihat jauh lebih tua saat Sinyi tiba nanti? Apakah dia masih mengenaliku? Kau tidak terlihat tua. Kau sama sekali tidak terlihat tua. Kenapa kau begitu gelisah? Kau tampak lebih gelisah daripada aku. Zinyi, Sinyi, apakah itu kau? Aku sangat merindukanmu. Dulu, akulah yang mengecewakanmu. Yen Roro telah menerima hukumannya. Apa yang telah kau alami? Kami juga merasakan setiap bagiannya sendiri. Tolong maafkan kami. Zinyi. Aku tidak menikahi Roro. Mari kita mulai dari awal. Bagaimana? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mila, putri Anda, saudari, dan tunangan. Guzinyi meninggal dalam kebakaran itu sejak lama. Lagi pula, dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Anda. Saya tidak akan memaafkan Anda, dan dia pun merasakan hal yang sama. Tolong, jangan datang mencari saya lagi. Saya sudah menemukan keluarga yang benar-benar mencintai saya. Saya tidak lagi membutuhkan, dan juga cinta kalian. Sejak saat Anda menerima dokumen untuk membatalkan pertunangan, dan dokumen untuk memutuskan hubungan kita, Anda seharusnya sudah mengerti. Dia sekarang adalah anggota keluarga Ki. Keinginannya adalah keinginan keluarga Ki.
siapapun dirimu, selama itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Tidak ada yang bisa memaksanya. Mila sekarang, putriku, sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan kalian lagi. Jika kau pernah menggunakan alasan mencari Gusinye untuk menemuinya lagi, maaf, tapi negara ini tidak akan lagi menerima kehadiranmu. Zinyi, kakak memohon padamu, jangan seperti ini. Kita adalah keluarga. Jika kau tidak menyukai Yin Roro, kami sudah memenjarakannya. Ya, Yan Roro saat ini sedang dipenjara, menderita melalui setiap siksaan. Mereka yang menyakitimu, semuanya telah dihukum. Cukup, mari kita akhiri ini di sini. Saya tidak peduli dengan semua ini. Saya tidak butuh penebusan dosa Anda. Dan saya juga tidak butuh permintaan maaf Anda. Dan saya tentu tidak ingin kembali ke masa lalu. Setelah mengatakan ini, Anda seharusnya mengerti sekarang bukan rasa sakit yang Anda sebabkan pada saya. Seperti cermin yang hancur. Bagaimana Anda berharap untuk membuatnya utuh kembali? Zinyi, aku benar-benar minta maaf. Wen Xiqian, Anda tidak cukup mencintai saya. Dan Anda juga tidak cukup mencintai Yin Roro. Anda terlalu serakah. Anda menginginkan semuanya. Anda bahkan tidak memiliki batas moral yang paling dasar. Bagaimana Anda bahkan punya muka untuk datang mencari saya? Dan kalian semua sama saja, Sinye. Maafkan kami. Kami yang telah mengecewakanmu. Zinyi, jangan pergi. Keadaan sudah mencapai titik ini. Tolong jangan mengganggu kami lagi. Saya sudah menemukan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Antara Anda dan saya, segalanya berakhir 3 tahun lalu. Tidak. Itu tidak mungkin. Kau hanya mencoba membuatku marah, bukan? Percayalah apa yang Anda inginkan. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Sinyi masih menolak untuk memaafkan kita. Apakah dia akan terus menolak untuk menemui kita seumur hidupnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Zinyi bisa sekejam itu. Dia pasti masih marah. Selama kita terus memohon padanya dengan gigih, dia pasti akan mengampuni kita. Ya, kita adalah orang tua kandungnya. Selama kita terus memohon padanya, dia pada akhirnya akan melunak. Anak itu Zinyi sudah keras kepala sejak kecil. Bagaimana jika dia tidak akan pernah kembali? Lalu bagaimana? Maka kita akan memohon sampai dia akhirnya kembali. Halo. Gunakan segala cara yang diperlukan untuk membuat keluarga Gu pulang. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Saya sudah membuat diri saya sangat jelas. Pemutusan hubungan resmi telah dikirimkan kepada mereka 3 tahun lalu. Sejak saat itu, saya tidak ada urusan lagi dengan keluarga Gu. Terima kasih semua telah datang menghadiri pertunjukan Nona Mila. Awalnya aku berniat menunggu sampai tur berakhir sebelum membuat keputusan. Namun sekarang, di hari ulang tahunnya, aku ingin membuat keputusan itu lebih awal. Apa yang terjadi? Itu terlihat seperti lamaran. Tadi aku mendengar bahwa dia punya tunangan. Aku tidak menyangka itu benar. Aku ingat kau pernah berkata bahwa Selu itu seperti jiwa di dunia ini yang telah dizalimi, menangis dalam diam. Dan aku bersedia melindungi jiwa yang menangis ini selamanya. Karena aku tahu bahwa sejak saat kau tiba di Amerika Serikat dan menjadi anak didik Guru Qi, kau benar-benar menemukan dirimu sendiri. Kau lebih muda dariku. Namun kau telah menanggung begitu banyak tekanan yang tidak perlu di masa depan. Tekanan itu akan sepenuhnya kutanggung. Aku hanya berharap kau bisa bahagia dan hidup dengan baik setiap hari. Ya Tuhan, romantis sekali. Sungguh mengharukan. Kau adalah malaikatku. Karena sejak saat aku melihatmu, aku ingin melindungimu selamanya. Saat aku melihatmu tidak bahagia, aku jauh lebih tidak bahagia darimu.
saat aku melihatmu sakit. Aku berharap bisa sakit menggantikanmu. Kemanapun kau pergi, aku tidak akan pernah bisa tenang. Aku rasa, aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu seumur hidupku, Nona Mila. Maukah kau menikah denganku? Saya akan. Zinyi, kau tidak bisa. Zinyi, aku mohon, jangan terima lamarannya. Ini adalah urusan di antara kami, tidak ada hubungannya denganmu. Zinyi, kau pernah berkata bahwa kita akan bersama selamanya. Apakah kau sudah lupa? Anda mengatakannya. Tapi itu sudah berlalu. Zinyi, aku tidak percaya bahwa kau tidak mencintaiku lagi. Aku percaya kau akan melupakan semua yang pernah kita miliki. Saya tentu tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Luka yang Anda sebabkan pada saya. Tidak akan lupa ketidaktahuan diri Anda. Tapi saya sudah melangkah maju sekarang. Saya ingat, saya pernah memperingatkan Anda, Tuan Wen. Tolong jangan datang lagi untuk mengganggu kehidupan stabil saya. Zinyi, apakah kau benar-benar akan melupakanku? Melupakan ikatan kita yang tumbuh bersama sebagai teman masa kecil? Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya engkau bisa melupakan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya, bagi saya, hanyalah angin lalu. Zinyi, jangan. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tidakkah Anda pikir sudah sedikit terlambat bagi Anda untuk mengatakan hal-hal ini sekarang? Benar, kita adalah teman masa kecil, tumbuh bersama. Tapi siapa yang pertama kali menghancurkan ikatan ini di antara kita saat Anda bersikap baik kepada wanita lain? Di mana Anda menempatkan saya saat Anda dan keluarga Gul menolak mendengarkan penjelasan saya dan tanpa alasan apapun melemparkan saya ke penjara, membuat saya mengalami penghinaan seperti itu dan ketidakadilan? Di mana Anda menempatkan saya setelah saya dibebaskan dari penjara? Tepat di depan mata saya, Anda mencium wanita lain dan menikahi wanita lain. Di mana Anda menempatkan saya saat itu? Sekarang Anda ingin saya kembali, mengganggu saya berulang kali, hanya untuk memaksa saya menyukai Anda seperti dulu, mencintai Anda dan mengitari Anda. Saya tanya Anda, apa hak Anda? Muka apa lagi yang Anda miliki untuk berani mengucapkan kata-kata ini kepada saya hari ini? Mengenai saya sekarang. Baik itu Anda atau keluarga Gul, saya tidak memiliki cinta maupun benci. Saya sudah menemukan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Pergilah. Tidak. Aku tidak akan pergi. Sepertinya kita telah membawa terlalu banyak rasa sakit bagi Zinyi. Mila baru saja menerima lamaranku. Urusannya adalah urusanku. Aku tidak ingin istriku mengingat kembali masa-masa tidak bahagia itu. Dan aku tentu saja tidak ingin kalian semua datang dan mengganggu kehidupan tenang kami. Kau telah menguji batas prinsipku berulang kali. Maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Pengawal. Ayo pergi. Zinyi, Apakah pria ini sakit jiwa? Bagaimana dia punya nyali untuk datang menemui Mila? dia pasti merasa getir. Tidak tahan melihat orang lain bahagia. Sulit membayangkan apa yang Mila derita selama ini. Bagaimanapun, dia akan bahagia mulai sekarang. Lihat bagaimana hujan semakin deras. Mungkinkah bahkan langit sedang menghukumku? Apakah benar bahwa selama aku bisa menanggung penderitaan yang Zinyi alami sebelumnya, Zinyi akan bisa berubah pikiran? Di luar dingin. Kau berdiri di ambang pintu. Jangan sampai kau masuk angin. Dia sudah berlutut di depan pintu selama 2 jam. Jika dia terus berlutut, aku takut dia tidak akan kuat. Apakah dia hidup atau mati? Tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Jika dia ingin bersujud, biarkan dia bersujud. Mungkin benar, tapi kau sudah berdiri di sini selama 2 jam.
Aku hanya takut jika kau terus meratapi masa lalu. Kau akan merasa terluka lagi. Saya mengakuinya. Saya memang sedang mengingat semua momen penyiksaan itu yang pernah saya tanggung. Anda benar. Saya benar-benar tidak seharusnya membiarkan dia menarik saya kembali ke dalam pusaran penderitaan itu. Zinyi, kau akhirnya mau mengampuniku. Aku tahu itu. Kau masih memiliki perasaan padaku. Kau masih mencintaiku, bukan? Tuan Wen. Tidak. Cie Wen. Saya benar-benar meremehkan ketidaktahuan diri Anda. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda. Jika Anda ingin mati itu urusan Anda. Tapi ini adalah ambang pintu saya. Apa katamu? Tidak peduli berapa lama Anda bersujud, atau berapa lama Anda tinggal di sini. Saya tidak peduli. The film was Tapi jika Anda translated membuat kekacauan and di ambang narrated pintu by saya, M Media. saya harus melakukan sesuatu. Zinyi, aku sudah berlutut begitu lama. Tidakkah kau merasa kasihan sedikit pun padaku? Kasihan pada Anda. Anda tidak pantas mendapatkannya. Dia tidak mencintaiku. Dia benar-benar tidak mencintaiku lagi. Berkendaralah dengan hati-hati. Awas. Apakah kamu baik-baik saja? Bangun. Bangun. Kamu. Mila. Mila. Xiao Hei. Hei. Bangun. Hei. Di mana kita? Kita harus mencari cara untuk keluar sini. Apakah kau sudah bangun? Jangan buang energimu. Aku sendiri yang mengikat tali ini. Kau tidak bisa melepaskan diri. Tidak menduga ini bukan? Gu Xingyi. Kita bertemu lagi. Sepertinya takdir kita belum berakhir. Yin Ruru, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Menurutmu apa yang sedang kucoba lakukan? Hidupmu cukup nyaman selama 3 tahun terakhir ini, bukan? Kau benar-benar tidak mudah ditemukan. Yin Ruru, karena ini masalah di antara kita. Lepaskan saja Xiao Hei. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan dia. Mila. Jangan khawatir. Hari ini, kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Gu Xingyi, sejak kau memalsukan kematianmu untuk menipuku, aku menyesalinya. Aku menyesal karena tidak membunuhmu lebih awal. Akulah orang yang kamu benci, dan akulah satu-satunya yang perlu kamu cari. Saya sarankan kamu untuk tidak menyeret. Jangan menarik orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Cepatlah dan lepaskan Xiao Hei. Jika kau melepaskan Mila, aku bisa memberimu uang. Mengapa kau, Gu Xingyi, begitu beruntung? Bahkan setelah kau meninggalkan keluarga Gu, masih ada orang yang melindungimu. Luka-luka di tubuh Mila itu, apakah semuanya disebabkan olehmu? Jawab aku, apakah itu kau? Ya, aku melakukan semuanya. Aku memberinya kesempatan. Aku membiarkannya tinggal di keluarga Gu. Bersikap seperti
anjing yang mengemis sisa makanan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Jadi saat kita bertemu kali ini, Gusinye, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Aku tahu siapa kau. Selama kau melepaskan Mila, yang kau inginkan, aku akan menyetujui apapun. Sepertinya kau memang sangat beruntung. Bahkan di saat seperti ini, masih ada seseorang yang rela mengorbankan segalanya untukmu. Tenang saja. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Yin Ruru? Apa yang kau lakukan, Yin Ruru? Yin Ruru, kau sudah gila. Gusinye, tidakkah kau ingin dibakar sampai mati? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Sedangkan untukmu, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Gusinye, aku akan memberimu dua pilihan. Hanya satu di antara kalian yang bisa selamat. Pilihlah. Biarkan aku hidup. Biar aku saja yang mati. Apa? The film was translated Xiao Hei, and narrated apa kau by tahu? M-Media. Seharusnya kau sudah mati sejak lama, Xiao Hei. Begitu aku keluar sini, aku akan mencari seseorang yang lebih baik darimu. Aku akan menghabiskan hidupku bersamanya dan melupakan segalanya tentangmu. Menghapusmu sepenuhnya. Kau yang menyuruhku untuk memilih. Kau harus menepati janjimu. Tentu saja aku akan melakukannya. Tapi aku penasaran. Xiao Hai, sekarang setelah Gusinye mengatakan semua itu, apakah kau masih bersedia menyelamatkannya? Dia tidak mau. Dulu dia mencintaiku dengan segenap hati dan jiwanya. Sekarang setelah dia mengetahui niat asliku, dia pasti menyesalinya. Menyesal telah bertemu denganku. Dan lebih menyesal lagi karena telah jatuh cinta padaku. Yin Ruru, kenapa kau bertele-tele? Cepatlah dan lepaskan aku. Apa aku bertanya padamu? Mengapa kau begitu banyak bicara? Katakan padaku. Apakah kau masih bersedia menyelamatkannya? Baru saja wanita malang ini mengkhianatimu. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala cara. Jika kau mengucapkan satu kata saja tidak, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Dan kau bisa bersatu kembali dengan keluargamu segera. Jika tidak aku. Mila, aku tahu semua yang baru saja kau katakan adalah untuk menyelamatkanku. Tapi jika kau mati, tidak ada artinya aku terus hidup. Aku bersedia menyelamatkannya. Lepaskan dia. Xiao Hei, jangan terlalu memanjakan diri, maukah kau? Apa kau tahu? Kenyataannya adalah, aku selalu membencimu. Mila, Kau itu seperti anjing yang mengekor di belakangku sepanjang hari. Tidak mungkin bisa disingkirkan. Jika bukan karena ibu angkat. Apa kau benar-benar berpikir aku akan memilihmu? Ada begitu banyak orang yang mengejarku. Ada banyak orang yang lebih kaya dan lebih berkuasa darimu. Kenapa juga aku harus menikah denganmu? Apa kau tahu betapa aku sangat membencimu? apa yang kau katakan? Tolonglah. Hilang dari duniaku selamanya. Aku hanya ingin bertahan hidup sekarang. Jika kau mati, aku tidak perlu lagi melihat wajahmu lagi. Aku mencintainya. Bahkan jika seluruh dunia berbalik melawannya, dia masih memilikiku. Apapun yang terjadi, bagaimanapun hasilnya, aku akan tetap di sisinya selamanya. Tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikannya. Sampah sepertimu sama sekali tidak mengerti ikatan di antara kami. Kau tidak lebih dari hewan berbentuk manusia, egois sampai ke tulang. Demi keuntungan pribadimu yang kecil, kau akan mencelakai orang yang tidak bersalah. Kau tidak punya batas moral. Orang sepertimu, sampah manusia yang busuk, tidak akan pernah bisa dicintai oleh siapapun, karena kau tidak pantas mendapatkannya. In Roro, jangan dengarkan dia. Ini adalah urusan di antara kita berdua. Kau pasti sangat menyesal karena tidak berhasil menyingkirkanku. Sekarang kesempatannya ada tepat di depanmu. Jika kau punya nyali, lepaskan Xiao Hei. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Mila, jika kau mati, apa kau pikir aku bisa terus hidup? Ini selalu menjadi urusan antara dia dan aku. Jika bukan karenaku, kau tidak akan harus menderita seperti ini. Mila, aku tahu apa yang baru saja kau katakan, hanya agar dia melepaskanku. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah, sejak saat aku memutuskan untuk bersamamu, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkanmu. Jika aku harus bertahan hidup,
Tapi tanpamu, apa bedanya itu? Dengan sekadar hidup sebagai pengecut, apa kau pikir aku akan bahagia? Tidak. Daripada menjalani hidup yang mati rasa, aku jauh lebih memilih bersamamu. Baiklah, apa yang kalian berdua katakan sangat mengharukan. Itu hampir membuatku menangis. Xiao Hai, karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan mengabulkannya. Aku akan membiarkan kalian berdua bersama selamanya. Tidak. Kenapa kau melakukan ini? Kau bisa saja pergi. Dasar bodoh. Kenapa kau menangis? Aku ingin bersamamu selamanya. Kapanpun atau dimanapun, selama aku bisa. Bersamamu itu sudah cukup. Gu Xingyi, kau akhirnya mati. Dan kau juga. The film was Kalian translated semua mati. and narrated Kalian by semua mati. M-Media. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk memperebutkan ayah, ibu, kakakku, dan kakak Zikian. Sekarang setelah kalian mati, aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Gu. Xingyi, Jangan buang energimu. Mereka pasti akan mati. Xingyi, Zikian. Wen Zikian. Xingyi. Xingyi bangun. Kau tidak boleh tertidur Xingyi. Xingyi, Aku mohon. Selamatkan Xiao Hei terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. baiklah. Kau tidak boleh tertidur Xingyi. Bangun. Pergilah dengan cepat, Mila. Kau pikir aku ingin menyelamatkanmu? Jika aku tidak menyelamatkanmu, dia tidak akan keluar. Mila, Xingyi. Xingyi. Bangun. Bangun. Hati-hati. Pergilah. kau sudah bangun. Apakah kau merasa ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Kau membuatku takut setengah mati. Tahukah kau? Kau koma selama 3 hari 3 malam penuh. Aku pikir kau tidak akan pernah bangun lagi. Tidak apa-apa. Lihat, aku sudah bangun kan? Aku hanya terlalu lelah dan ingin tidur sedikit lebih lama. Jangan khawatir lagi. Ngomong-ngomong, di mana Wen Zikian? Bagaimana kabarnya? Saat aku bangun, dia sudah pergi. Aku mendengar dari dokter bahwa dia pasti sudah kembali ke negara ini. Pulang ke negara asal juga bagus. Apakah kau lapar? Katakan padaku apa yang ingin kau makan. Jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Sudah lama sekali sejak aku memakan bubur buatanmu. Tenang saja, aku sudah menyiapkannya untukmu. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Rasanya enak. Makanlah pelan-pelan.
Hati-hati itu panas. Aku tahu. Eowyn, Anda bersusah payah mencari nona gue. Untuk menyelamatkannya, Anda mempertaruhkan nyawa sendiri. Sekarang, Anda bahkan merusak wajah Anda demi hal itu. Mengapa Anda tidak masuk dan menceritakan semua ini padanya? Sudah terlambat. Beberapa hal. Memiliki tanggal kedaluarsa. Bagaimana bisa begitu? Selama dia tahu semua yang telah Anda lakukan untuknya, dia akan, maksudmu, bahwa meskipun dia mengetahui semua ini, dia akan kembali begitu. Ya Eowyn. Itu tidak akan terjadi. Kami tumbuh besar bersama. Aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Zinyi tidak akan berbalik. Dia akan terus melangkah maju. The Aku film was translated and narrated by Aku juga tidak akan M-Media. pernah membiarkannya. Melihat keadaanku sekarang, Eowyn, apakah kontrak yang kuminta untuk kau buat sudah siap? Apakah sudah siap? Anda meminta saya untuk mengalihkan 50% saham keluarga gue. Dialihkan atas nama nona gue. Sesuai kontrak, itu akan berlaku mulai bulan depan. Namun dividen bulanan akan disetorkan ke bank atas nama nona gue. Begitu dia menghadapi keadaan darurat dan sangat membutuhkan uang, bank akan mentransfer dana secara langsung ke rekeningnya. Bagus. Kemarilah, minumlah jus ini. Pastikan kau mendapat cukup vitamin. Baiklah, terima kasih ibu. Aku secara khusus berkonsultasi dengan seseorang untuk memilih tanggal. Dalam waktu setengah bulan, itu akan menjadi hari yang indah. Kalian berdua harus menikah di hari itu. Ibu, bukankah itu terlalu terburu-buru? Siapa bilang terburu-buru? Dalam setengah bulan, kita akan menikah. Terima kasih semuanya, karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghadiri upacara pernikahan Mila dan aku. Mulai sekarang, aku tidak lagi sendirian. Dan tidak lagi tidak dicintai. Xiao Hei. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Dan telah menerima segala kekuranganku. Mulai saat ini, aku akan menggenggam tanganmu, mencintaimu, melindungimu, menghormatimu, dan tetap bersamamu selamanya. Kita akan bersama selamanya. Ayo kita pergi. Tanahnya sangat licin. Berhati-hatilah. Zinyi, aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Kalau begitu, mari kita tetap bersama. Dan jangan pernah terpisahkan.
Zinyi. Maafkan aku. Kehidupan stabil yang kau inginkan. Pada akhirnya, dirusak olehku juga. Aku juga mengucapkan selamat padamu. Semoga kau sepanjang sisa hidupmu mengetahui suka dan dukamu sendiri, berbagi kebahagiaanmu, dan menjadi sebahagia dirimu hari ini selamanya.